Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang human trafficking. Nah, di sini udah ada yang tahu belum human trafficking itu apa? Belum. Ada ya. Saya jelasin aja ya. Human trafficking itu ialah siapa yang geserin? Geser boy slide-nya. Slide-nya siapa yang geser? Nah, human trafficking itu ialah rangkaian kegiatan dengan maksud eksploitasi yang meliputi kegiatan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, yang mengandung salah satu tindakan perekrutan, pengangkutan, antar daerah, dan pemberangkatan. Nah, dari human trafficking ini ada 3 bentuk. Yang pertama itu adalah buruh migran, yang kedua itu perdagangan anak, yang ketiga tindakan prostitusi. Baiklah, untuk yang pertama, bentuk buruh itu adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru dalam jangka waktu relatif lama atau menetap. Bentuk kedua itu perdagangan anak. Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan yang melibatkan perekrutan, transportasi, baik di dalam maupun antar negara. Pembelian, penjualan, pengiriman, penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana kekerasan atau perlibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Nah, untuk bentuk yang ketiga, tindakan prostitusi. Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual yang dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain, kecuali untuk suatu tindakan seksual timbal balik. Baiklah, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab terjadinya perdagangan manusia atau human trafficking di Indonesia. Trafficking dapat terjadi karena berbagai macam faktor, kondisi, pemicu, serta persoalan yang berbeda-beda. Faktor pertama yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap bahayanya trafficking. Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Yang ketiga adalah kebudayaan masyarakat setempat. Faktor keempat adalah pengetahuan masyarakat yang terbatas. Orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki lebih sedikit keahlian daripada orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kesempatan kerja yang semakin sedikit, sehingga akan sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Faktor keenam adalah kurangnya pencatatan atau dokumentasi. Dokumentasi ini meliputi akta kelahiran atau keterangan lahir. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Agustin. Pemberantasan berbagai kejahatan yang marak seperti trafficking, pelanggaran HAM, korupsi, pencucian uang, narkotika, dan lain-lain sebagainya. Berbagai pihak mengeluhkan penegakan hukum yang dilakukan. Berbagai media massa memberitahukan aparat hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Dan peradilan ini membuat masyarakat menjadi tidak bermoral.
Hukum seolah-olah dapat dimainkan, dipelintir, bahkan hanya berpihak pada mereka yang memiliki status sosial tinggi. Empat keadaan yang demikian membuat penegakan hukum semakin sulit dilakukan, tidak terlalu berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, termasuk dalam trafficking anak. Terima kasih. Selanjutnya akan dijerat para pelaku perdagangan perempuan karena cakupannya terlalu sempit dan rancu. Peraturan yang lain adalah pasal 65 Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1999 tentang HAM. Indonesia sebagai anggota PBB bertanggung jawab secara moral dan hukum untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat yang dimiliki oleh seorang manusia. Perdagangan orang atau trafficking menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau perolehan keuntungan agar memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Baiklah, sampai di sini yang dapat kami sampaikan mengenai definisi dari human trafficking, faktor-faktornya, ketentuan hukumnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.